Adakah ini benar guys? Dikatakan Eropah hanyalah memiliki smelter 2, sedangkan Jokowi memiliki 136 smelter. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua yang sedang menonton video ini dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video dia memang sangat-sangat bikin terkejut dunia guys. Dunia ini terkejut dengan apa yang terjadi, di mana dikatakan Eropah hanya memiliki smelter 2 sahaja, sedangkan Jokowi iaitu Indonesia memiliki 136 smelter. Wow, adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun semak video ini dulu. Jokowi buat 136 pabrik nikel, Eropah iri hanya punya 2 biji. To announce that at the heart of the Paris mechanism we are now creating a new hub in Poland, which will become operational already this week. It is quite simply a network of warehouses from which goods can be transferred quickly into Ukraine. So this hub will guarantee a rapid, reliable and cost-effective delivery. Kita yang sudah bertahun-tahun ekspornya ini ke ore seperti ini bahan mentah bergunung-gunung. Sekarang kita kerjakan di sini dan nilai tambah itu ada di dalam. Selain itu juga muncul yang namanya lapangan pekerjaan, seperti di sini 27.000 tenaga kerja yang bisa rekrut oleh perusahaan. Belum income untuk negara, pajak. Sahabat Bagi Media, Eropah iri dengki dengan niat Jokowi. Niat tersebut akan digagalkan oleh Eropah dengan berbagai cara liciknya. Jokowi akan membuat 136 pabrik nikel di dalam negeri. Eropah panas dingin melihat kiprah Jokowi yang semakin jadi. Langkah-langkah licik Eropah terus dilakukan. Apa saja langkah tersebut dan bagaimana caranya? Mari kita bahas. Mari guys. Sahabat Bagi Media, hebatnya presiden kita. Indonesia terus menjadi sorotan dunia internasional. Indonesia ditargetkan akan memiliki ratusan pabrik nikel yang akan berdiri hingga tahun 2025 ini. Dari catatan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI, Indonesia akan memiliki sebanyak 136 pabrik nikel sampai tahun 2025. Hebat sekali bukan? Sampai 136 pabrik dan mengalahkan Uni Eropa yang hanya mempunyai beberapa biji saja. Medikartin Lengkai menyebutkan, saat ini di tahun 2023 Indonesia memiliki 43 pabrik pengolahan nikel. Ditargetkan sampai dengan tahun 2025 akan ada sebanyak 136 smelter nikel. Wah, sangat luar biasa Indonesia. Kita bisa menyalip negara-negara tengil. Itu soal hilirisasi. Sahabat Bagi Media, adapun pabrik ini diperuntukkan untuk konsumsi biji nikel di dalam negeri terlebih dahulu.
Nanti tahun 2025 dan seterusnya itu akan terbangun 136 pabrik. Kami hanya mempertimbangkan untuk cadangan untuk biji nikel untuk dalam negerinya dulu, bagaimana, ungkapnya kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, dikutip Jumat 13 Januari 2023. Medi mengatakan bahwa pengusaha nikel sangat mendukung program hilirisasi nikel. Seperti diketahui, Indonesia sudah mendapatkan keuntungan jumbo dari hilirisasi nikel sejak 2020 lalu. Terbukti pada tahun 2022 nilai tambah dari harta karun nikel itu melejit signifikan. Kalau kita review dulu, sejak pemberhentian ekspor biji nikel di tahun 2020 awal yang akhirnya kita dapat gugatan WTO, sebenarnya program hilirisasi nikel ini sudah teramat berhasil. Malah bagi Mimin ini terlalu over. Sahabat Bagi Media, seperti diketahui, Indonesia memiliki kandungan biji nikel mencapai 11,7 miliar ton dan cadangan 4,5 miliar ton. Dan yang termasuk nikel kadar rendah atau limonit nikel dan nikel kadar tinggi saprolet nikel tak tanggung-tanggung. Dari sisi produksi, Indonesia juga menduduki juara pertama. Bahkan USGS memprediksikan bahwa produksi nikel dari Indonesia pada tahun 2021 sukses meningkat hingga 30% dengan kontribusi terbanyak dari proyek nikel pig iron dan baja tahan karat integritasi. Sedangkan umur cadangan biji nikel Indonesia disebutkan bisa mencapai 73 tahun untuk jenis biji nikel kadar rendah di bawah 1,5%. Asumsi umur cadangan tersebut berasal dari jumlah cadangan biji nikel limonit mencapai 1,7 miliar ton dan kebutuhan kapasitas pengelolaan atau smelter di dalam negeri sebesar 24 juta ton per tahun. Hebat kan presiden kita ini? Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia mampu menghadapi Eropa yang tangil itu? Jangan santuy terus. Mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Guys, kalau kita tengok Indonesia mampu untuk mempunyai fabrik ataupun mempunyai kilang sendiri sampailah pada tahun 2025 dikatakan 136 fabrik. Dan kalau kita bezakan apa yang berlaku di Eropah, dikatakan pada ketika ini mereka hanyalah mempunyai dalam 2 fabrik ataupun kilang smelter. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia memang sangat-sangat jauh, guys. Tetapi kalau kita tengok daripada rupa bentuk geologis, rupa bentuk apa yang ada di Indonesia, memang tidak dapat dinafikan dan juga memang tidak hairan kenapa Indonesia mampu untuk memiliki fabrik yang begitu banyak sekali. Sampaikan dianggarkan pada tahun 2025 Indonesia memiliki 136 fabrik, dan inilah yang sebenarnya yang terjadi sekarang, guys. Di mana kalau kita tengok Indonesia merupakan salah sebuah negara yang besar, guys, dan mampu untuk memproduksikan dalam pelbagai bentuk bahan-bahan mentah. Dan kalau kita tengok bahan-bahan mentah di Indonesia banyak yang diekspor secara bulat-bulat pada sebelum ini. Dan kalau kita tengok banyak permintaan bahan-bahan mentah di Indonesia oleh negara-negara di luar daripada Indonesia. Kalau kita tengok seperti nikel, bauxite, dan ada beberapa bahan-bahan mentah yang lain. Dan sampaikan sampai satu tahap apabila Indonesia stop untuk mengekspor bahan-bahan mentah keluar daripada Indonesia, apa yang terjadi? Di mana kalau kita tengok banyak fabrik-fabrik dan juga ekonomi negara-negara tertentu dikatakan turun ataupun jatuh disebabkan Indonesia stop untuk mengekspor bahan-bahan mentah.
Inilah kalau kita tengok realisasi yang berlaku pada hari ini guys. Sedangkan kalau kita tengok nikel, kita ambil contoh nikel di mana Indonesia mampu untuk mengekspor keluar daripada Indonesia dikatakan 24 juta tan per tahun. Itu dalam satu aspek nikel. Dan kalau kita tengok bahan-bahan mentah yang lain memang sangat-sangat banyak guys. That's why lah kenapa Presiden Jokowi ingin stop untuk mengekspor bahan mentah secara bulat-bulat untuk keluar daripada Indonesia. Dan selepas ini Indonesia akan melakukan sterilisasi, akan menukarkan bahan-bahan mentah untuk menjadi barang-barang yang siap, dan selepas itu bahan-bahan yang sudah siap itu akan diekspor keluar daripada Indonesia. Jika hasrat Jokowi untuk melakukan sterilisasi terhadap semua bahan-bahan mentah di Indonesia, tidak mustahil. Indonesia ataupun ekonomi Indonesia pasti akan dapat bersaing hebat dengan China dan juga India. Di mana kalau kita tengok pada ketika ini, China dan juga India merupakan salah sebuah negara di dunia yang begitu giat ekonomi dia sedang tumbuh guys. Jadi, apakah pendapat kalian? Adakah patut Indonesia untuk stop untuk mengekspor bahan-bahan mentah di Indonesia dan melakukan sterilisasi guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.